Kembali lagi di channel Smart Coding bersama saya Doni Asrul Afandi. Di video kali ini kita akan menjelaskan mengenai fitur kadaluarsa yang ada di pos apotek Smart Coding. Banyak calon klien kita itu banyak menanyakan fitur ini. Jadi lebih simpelnya kalau kita buatkan video biar kita itu nggak menjelaskan satu persatu lah. Oke, dimulai dari yang pertama. Untuk fitur kadaluarsa ini, kita bisa menginputkan saat pertama kali kita create data obat. Misalnya kita klik menu master, obat, klik tombol tambah data. Nah, di sini kan ada inputan kadaluarsa kan, tanggal kadaluarsa. Nah, tanggal kadaluarsa ini berfungsi jika melebihi tanggal kadaluarsa ini, maka transaksi penjualan kasir ini nggak akan tampil data tersebut. Contohnya gini, misalkan kita ambil sampel ini lah, botrek yang ini kita copy kodenya. Kita cek tanggal kadaluarsanya itu 28 Februari tahun 2025. Video ini dibuat itu di tanggal 20 bulan 6 tahun 2025. Jadi udah lama kan, Februari ke Juni. Kita cek di penjualan kasir ini, kita klik pencarian, kita pastekan di sini kodenya, dia nggak tampil. Kenapa nggak tampil? Karena udah kadaluarsa. Dan bagaimana kita mengecek semua data obat yang kadaluarsa? Kalau dari menu master kemudian klik obat, kemudian kita klik lagi di sini, itu bisa, cuma kan satu persatu kan, karena kita ingin lihat keseluruhan yang sudah kadaluarsa itu mana aja. Kita klik di laporan, terus klik obat kadaluarsa. Nah, ini kelihatan semua yang kadaluarsa di sini. Tanggal-tanggalnya udah kelihatan semua, mana yang kadaluarsa. Misalkan gini, ada case seperti ini. Kan botrek. Ya, kita copy aja kodenya, artinya botrek. Kita melakukan pembelian ke supplier. Misalkan seperti inilah, ini contoh aja 2506, ini 20 contoh. Kita cari kode si botrek. Nah, beli katakanlah di sini 1500 lah, contoh per piecesnya. Ini stoknya 10. Kita simpan. Nah, secara default di transaksi supplier ini itu tidak ada inputan kadaluarsa. Karena apa? Kadaluarsa itu dari sistem pos apotek smart coding itu tambahkan di menu obat ini. Ditanya, nah, butuh kan nambah tadi 5 kan stoknya. Kita transaksi 10 di 15. Tapi ini masih kadaluarsa. Kenapa? Karena belum melakukan perubahan di sini, di tanggal kadaluarsanya gitu. Sekarang kita lakukan penjualan, kita cek. Nah, kita cek lagi ke tanggalnya tadi. Ini bulan 3, sekarang kan bulan 6, jadi masuk di bulan Juni. Katakanlah ini tanggal 30 Juni lah. Kita refresh dulu. Nah, ini udah tampil kan. Nah, ini potreknya. Secara default tanggal kadaluarsa ini dia itu mengikuti di master obat penginputannya. Seperti itu. Secara default seperti itu. Misalkan pingin fitur yang lain itu bisa, dengan catatan harus order dulu, nanti kita diskusikan kembali untuk kelanjutan fiturnya gitu. Oke, kesimpulannya, fitur kadaluarsa ini itu penginputannya di master obat saat pertama kali kita melakukan input data obat. Saat sudah kadaluarsa, obat tersebut itu tidak bisa dilakukan penjualan karena sudah kadaluarsa. Dan misalkan kita ingin melihat obat-obat yang sudah kadaluarsa, itu bisa di laporan
kemudian obat kadaluarsa, itu kelihatan semuanya di situ. Bahkan misalkan kita ingin melihat yang mendekati kadaluarsa, bukan yang sudah kadaluarsa, itu bisa di ini, laporan mendekati kadaluarsa. Nah, ini kelihatan nih, kadaluarsanya kapan nih? Ini udah lewat 10 hari, misalkan mendekati bisa kelihatan di sini. Ini ada penjelasan kurang dari 30 hari. Jadi laporan yang di sini mendekati kadaluarsa itu bisa kelihatan. Ini obat kurang 1 bulan udah kadaluarsa nih, bisa kelihatan di sini. Oke, seperti itu. Untuk mendapatkan source code ini, linknya ada di deskripsi ya. Dan untuk custom itu nanti silakan order dulu source code secara default secara demo. Kemudian silakan list fitur apa aja yang diinginkan agar kita menganalisa terlebih dahulu. Baru kita berikan informasi mengenai biaya dan estimasi waktu pengerjaan. Seperti itu. Karena yang kita jual sesuai demo, jika menginginkan fitur dua demo, silahkan custom fitur. Untuk custom fitur, sekali lagi, sekali lagi saya silakan sampai 2 kali, harus order dulu ya. Baru nanti kita bisa analisa harganya. Karena kita tidak menyediakan add-on atau apa gitu, enggak. Kita sesuai permintaan, mintaannya fitur apa. Baru kita analisa, terus kita informasikan biaya dan waktu pengerjaannya. Seperti itu. Oke, sekian dari kita dan salam simak coding.